Pemirsa, ratusan warga Nahdlatul Ulama mendatangi Polres Pamekasan dan mendesak polisi segera menangkap pelaku ujaran kebencian. Dalam akun media sosial, pelaku menyebutkan Ketua NU Cabang Kabupaten Pamekasan merupakan antek PKI. Ratusan warga Nahdlatul Ulama mendatangi Polres Pamekasan dan mendesak polisi segera menangkap pelaku ujaran kebencian. Dalam sebuah akun Facebook bernama Muhammad Izal menyebutkan jika Ketua NU Cabang Kabupaten Pamekasan merupakan antek PKI. Merasa namanya tercemari oleh akun tidak dikenal, Kamis malam lalu, Kiai Haji Taufik Hashim melaporkan akun itu ke Polres Pamekasan. Namun hingga kini belum ada tanda-tanda pelaku akan ditangkap. Kami baru menerima laporan kurang lebih 39 jam yang lalu. Pada saat ini, kami sangat membutuhkan dukungan. Saat ini akun Facebook bernama Muhammad Izal sudah terhapus dan tidak ada lagi di beranda media sosial. Dari Pamekasan, Jawa Timur, Dedi Prianto, iNews melaporkan. Kebakaran terjadi di tempat pembuatan mebel di daerah Kuningan, Jakarta Selatan pada Minggu siang. Kerugian diduga mencapai 1,5 miliar rupiah. Kebakaran terjadi di Jalan Pendurenan Masjid Raya Setiabudi, Jakarta Selatan pada Minggu siang. Api diduga akibat hubungan arus pendek di area belakang tempat pembuatan mebel. Seorang saksi mata mengatakan mendengar suara percikan api sebelum melihat kepulan asap di lokasi kebakaran. Jadi awalnya saya dengar suara peletak-peletak gitu, kayak suara percikan gitu. Terus tiba-tiba ada asap hitam ngebul. Awalnya sih kecil Mbak, terus akhirnya dia makin gede gitu. Karyawan aman, kebetulan yang jaga kita ada 2 orang, tapi nggak sempat menyelamatkan barang-barang berharga yang di dalam. Kerugiannya kira-kira mencapai berapa? 1,5 miliar ada kali Mbak ya, karena di dalam itu ada server. Iya, jadi selain ini workshop ada kantor kita buat pemasarannya. Api bisa dipadamkan 1 jam kemudian setelah 4 unit mobil pemadam kebakaran dikerahkan. Meski tak ada korban jiwa, namun barang-barang di toko mebel ini habis terbakar dengan kerugian ditaksir 1,5 miliar rupiah. Dari Jakarta, Rina Anggraini, Yudi Richard, iNews melaporkan. Ribuan rumah di sejumlah titik di Kota Ambon terendam banjir setelah hujan mengguyur Kota Ambon dan sekitarnya sejak Sabtu siang hingga malam hari. Meski tidak berlangsung lama karena hujan mereda, namun puluhan rumah mengalami kerusakan akibat terjangan banjir dari luapan sungai. Lumpur sisa banjir mengotori ribuan rumah di Ambon, Maluku. Kawasan Batu Merah menjadi titik terparah banjir yang terjadi pada Sabtu malam kemarin. Warga dibantu ratusan petugas gabungan membersihkan lumpur. Tak ada korban jiwa, tetapi harta benda warga rusak karena terendam banjir. Evakuasi kurang lebih 68 orang yang dievakuasi ke tempat yang aman. Dan air surut pada pukul 23.51 waktu Indonesia Timur. Dan langsung kami tutup untuk operasi SAR dan seluruh teman-teman yang melaksanakan evakuasi di banjir yang dimaksud, TNI, Polri, dan seluruh masyarakat kami kembalikan ke Mako atau markas. Banjir di Ambon terjadi pada Sabtu malam usai hujan mengguyur sebagian besar kota Ambon selama sehari. Sungai Waibatu pun meluap. Perumahan warga terendam banjir hingga menyisakan atap rumah. Tidak hanya perumahan, daerah pertokoan juga terendam banjir dan menutup sejumlah jalan utama seperti di kawasan Skip dan Ponorogo. Meski banjir cepat surut, Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika meramalkan potensi hujan lebat disertai angin kencang masih terjadi hingga esok hari. Warga diminta waspada akan potensi banjir kategori sedang hingga tinggi. Dari Ambon, Maluku, Fandi Watimena, iNews melaporkan. Sementara itu, pemirsa, pasca ratusan rumah warga terendam banjir di 3 desa di Kecamatan Leles, Cianjur, Jawa Barat akibat luapan air Sungai Cisokan. Banjir mulai surut, warga mulai membersihkan sisa banjir yang merendam rumah mereka.
Jembatan penghubung antar desa terputus di Kecamatan Leles, Cianjur, Jawa Barat. Jembatan yang menghubungkan desa Pusalasari dan Karya Mukti terputus karena banjir usai hujan deras selama 3 jam lebih. Ratusan rumah juga terendam banjir di 3 desa. Warga baru bebenah setelah banjir dari luapan Sungai Cisokan mulai surut. Kecamatan setempat masih mendata dampak kerusakan karena banjir. Tim kami sekarang sedang di lapangan, sedang inventarisir berapa banyak rumah yang terdampak terutama oleh arus banjir, Pak ya. Banjir di Cianjur terjadi sejak Sabtu malam. Air merendam perumahan warga hingga 1 meter dan menutup jalan utama. Aliran listrik di 3 desa pun padam. Sejumlah warga memutuskan untuk evakuasi saat banjir terus meninggi. Hujannya sejak dari habis maghrib ya, habis maghrib kira-kira mungkin jam 7-an lah. Ya, yang paling besar jam 7 tadi itu sampai jam 10. Banjir Cianjur baru pertama kali terjadi. Diduga drainase perkampungan dan Sungai Cisokan tak mampu menampung air hujan yang deras selama 3 jam lebih. Dari Cianjur, Jawa Barat, Muhammad Andi Ihsan, iNews melaporkan. Hingga Sabtu siang material longsor masih menutup badan jalan di jalur Pacitan Trenggalek, Jawa Timur. Longsor terjadi pada Minggu dini hari setelah hujan lebat mengguyur wilayah Pacitan sejak Sabtu malam. Intensitas hujan cukup tinggi yang turun di sejumlah wilayah Kabupaten Pacitan, Jawa Timur menyebabkan banjir dan longsor di sejumlah area di Kecamatan Ngadirojo dan Tulakan. Material longsor menutup badan jalan dan rumah warga. Longsor menyebabkan tiang kabel jaringan listrik PLN rusak hingga aliran listrik padam di sejumlah desa. Longsor juga memutus jalur Pacitan Trenggalek di Dusun Kepuh, Desa Bodak, Kecamatan Ngadirojo. Jalur provinsi ini tertutup material longsor berupa batu dan tanah. Warga berupaya membersihkan material longsor yang menimbun badan jalan agar bisa dilalui kendaraan. Akibatnya longsoran ini ke rumah-rumah warga, ada yang masuk sampai rumah. Dan ini gotong royong untuk membersihkan saluran airnya. Longsor terjadi pada pukul 3 dini hari. Selain disebabkan derasnya guyuran hujan sejak Sabtu malam, juga akibat fleksibilitas pintu air terganggu tumpukan sampah. Beberapa titik longsor dari jalan provinsi dari Ngadirojo ke Tulakan. Ada 2 titik lokasi yang sedang dalam pantauan kami. Banjir dan longsor disebabkan hujan deras yang melanda 84% wilayah Kabupaten Pacitan. Derasnya hujan menyebabkan sungai di Kecamatan Ngadirojo tidak bisa menahan debit air dan meluber ke jalan-jalan. Dari Pacitan, Jawa Timur, Ahmad Subeki, iNews melaporkan. 84 orang warga Kabupaten 50 Kota Sumatera Barat yang sempat hilang di tengah kawasan hutan Kamang, Kabupaten Agam berhasil ditemukan. Mereka tersesat saat Napaktilas memperingati Hari Pahlawan. 84 orang yang hilang di perbukitan kawasan Tarusan Kabupaten Agam dan perbukitan Suayan Kabupaten 50 Kota Sumatera Barat akhirnya ditemukan. Penemuan para korban setelah tim pencari gabungan menemukan 3 korban pada Minggu sore. Dalam menemukan para korban, tim gabungan juga dibantu video yang dikirim salah satu korban ke orang tuanya. Di video tersebut terlihat rombongan makan bekal terakhir sebelum mereka kehabisan bekal. Korban menyebut mereka dalam kondisi baik namun tersesat karena tak tahu jalan. Jam 7. Itu kontak sama anak ibu siapa? Fauzi Alfian. Video call gitu? Ya. Gimana Bu kondisinya Bu katanya Bu? Sehat tadi sehat. Terus kenapa belum sampai katanya apa Bu? Nggak tahu jalan keluar. Sebanyak 84 orang pemuda-pemudi warga Suayan Kabupaten 50 Kota hilang saat melakukan perjalanan Napaktilas untuk memperingati Hari Pahlawan pada Sabtu pagi. Rombongan yang seharusnya sampai di Tarusan Kamang Sabtu sore tak kunjung sampai karena tersesat di kawasan hutan Kamang. Setelah tim gabungan yang melibatkan TNI dan Polri diterjunkan, seluruh korban ditemukan pada Minggu sore. Dari Agam, Sumatera Barat, Wahyu Sikumbang, iNews melaporkan.
Pemerintah Arab Saudi resmi membuka kembali ibadah umroh untuk warga lokal. Informasinya sesaat lagi, tetaplah bersama kami di iNews Pagi.